banyak sekali jurus-jurus yang mematikan dan melumpuhkan. Yang ini kemudian kalau dipegang oleh sembarang orang ini tentu akan sangat berbahaya. Saya bilang, bela diri kok impor. Pencak silat ini warisan nenek moyang kita, warisan budaya bangsa kita yang sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Tapi kok apa ya, nggak ada yang pakai gitu loh, kan menyedihkan buat saya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencak silat, maka patut diragukan merah putihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya untuk penikmat podcast NU dimanapun berada. Baik pemirsa sekalian, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita beliau sebagai Ketua Umum Pagar Nusa NU, yang mana beliau juga merupakan seorang anggota DPR RI. Sebentar, bagaimana cara membagi waktu beliau sebagai Ketua Umum Pagar Nusa dan juga sebagai anggota DPR RI Komisi 9, plus beliau adalah Wakil Ketua IPSI. Baik, hadir di tengah-tengah kita Bapak Nabil Harun. Gus, Siap. Selamat datang. Assalamualaikum Matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Kehormatan bagi saya diundang di podcastnya NU Online. Ini saya grogi loh, Gus. Pemirsa, ini narasumber yang luar biasa menurut saya karena membuat saya segrogi ini gitu ya. Gus, mungkin perlu juga pengenalan sebelumnya untuk warga NU dimanapun berada se-Indonesia bahkan dunia tentang Pagar Nusa itu sendiri, Gus. Pagar Nusa sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama adalah badan otonom yang berbasis profesi dan dia ngurusi seni bela diri. Itu Pagar Nusa. Dan kemudian Pagar Nusa ini alhamdulillah sampai hari ini sudah tersebar di seluruh Indonesia meskipun belum semua. Kemudian di luar negeri perwakilan juga ada, kita ada di 6 negara, ada di Malaysia, ada di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Mesir. Ini sedang dalam proses persiapan ada di 16 negara, jadi kalau nggak ada halangan nanti di 2024 mungkin sudah 20 perwakilan luar negeri. Bagaimana jenengan mengatur sebagai anggota DPR RI dengan waktu sebagai Ketua Umum Pagar Nusa? Alhamdulillah saya memiliki tenaga dan waktu yang cukup ya. Kapan saya harus berpagar Nusa, kapan saya harus menjadi anggota DPR RI, yang pasti karena dua-duanya ini adalah dawuh dari Kiai. Sebagai Pagar Nusa, Ketua Umum maupun sebagai anggota DPR RI saya menjalankan perintah Kiai dan itu saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sejauh ini selama ini bisa berjalan dengan baik. Sampai menjadi Wakil Ketua IPSI. Ya, Wakil Ketua Umum PB IPSI juga merupakan tanggung jawab baru. Namun juga alhamdulillah kita masih bisa membagi waktu juga karena memang urusannya masih nggak jauh-jauh dari pencak silat, jadi kita relatif mudah lah. Luar biasa. Kemudian kalau memang sudah menembus sampai 16 negara, apakah masing-masing PCNU itu juga sudah ada Pagar Nusanya? Jadi begini, di Pagar Nusa ini kan sudah di separuh republik ini sudah ada, ya, separuh republik ini. Mereka untuk membuat sebuah kepengurusan itu harus ada latihannya, harus ada aktivitasnya, memiliki pelatih. Kemudian ketika mereka kemudian berkonferensi ingin menyusun kepengurusan, harus memiliki rekomendasi dari NU setempat, gitu. Baik itu di tingkat PC maupun PAC. Kalau PAC ya tentu dengan MWC, kalau PC Pagar Nusa tentu dengan PCN. Dengan strategi marketing kalau saya bilang untuk membesarkan Pagar Nusa itu sendiri, sebenarnya tujuan dari Pagar Nusa. Jadi sebenarnya kan pencak silat ini lahir itu dari pesantren sesungguhnya. Apalagi zaman pra kemerdekaan itu pencak silat sudah ada di masing-masing pesantren sebagai benteng pertahanan tidak hanya pesantren tapi juga sebagai alat perjuangan. Nah kemudian setelah merdeka ya, ini banyak pesantren yang kemudian tidak menghidupkan lagi pencak silat itu, dalam tanda kutip disembunyikan karena memang banyak sekali jurus-jurus yang mematikan dan melumpuhkan, yang ini kemudian kalau dipegang oleh sembarang orang ini tentu akan sangat berbahaya. Nah kemudian masing-masing pesantren memiliki aliran sendiri, memiliki perguruan sendiri, dan
Akhirnya pada tahun 85 para kiai yang sekaligus pendekar kemudian bermusyawarah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan kemudian akhirnya bersama-sama bersepakat mendeklarasikan Pagar Nusa di Pondok Pesantren Lirboyo tanggal 3 Januari 1986. Ditunjuklah waktu itu disepakati untuk menjadi ketua umum adalah Gus Maksum Jauhari dari Lirboyo. Selama 36 tahun setelah dideklarasikan, sudah berapa anggota yang tercatat di Pagar Nusa? Nah, ini juga yang menjadi concern kami. Ya. Kan sejauh ini pencatatan anggota itu kan masih sangat manual. Sebagai contoh misalnya di Bojonegoro itu yang tercatat secara analog itu ada lebih dari 100.000 misalnya. Wow. Tapi secara digital belum sampai segitu. Bojonegoro 100.000? Ya, lebih. Itu satu kursi ya? Lebih dari 100.000. Nah, kalau kita perkirakan di Indonesia ini totalnya ada sekitar kurang lebih 3 juta. 3 juta pendekar. Baik itu yang masih kecil sampai yang sudah sepuh. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman ini maka kita harus mewujudkan data yang sifatnya digital supaya lebih mudah kita membaca demografi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di angka 110.000 untuk pendataan yang digital ini. Jadi sekarang kartu tanda anggota itu tidak lagi berbasis kartu fisik, tapi masing-masing anggota hafal dan tahu nomor induk anggotanya masing-masing. Sebenarnya poinnya adalah menghafal nomor induknya. Ya. Karena ketika misalnya kita ketemu terus ada orang ngaku-ngaku saya ini Pagar Nusa, berapa nomor indukmu? Tinggal kita cek di aplikasi Pagar Nusa Mobile, udah ketahuan. Berarti sudah ada aplikasi yang disosialisasikan juga? Aplikasinya ada, tapi masih bersifat internal. Karena nanti yang bisa menggunakan aplikasi itu hanya betul-betul orang yang sudah terdata, terverifikasi sebagai anggota Pagar Nusa. Artinya sudah menjadi pendekar muda? Ya. Berapa kiprah dan prestasi Pagar Nusa selama 36 tahun untuk Indonesia? Ya, kalau kita bicara pencak silat, ini kan ada 2 kamar. Ada kamar pencak silat tradisi dan ada kamar pencak silat prestasi. Nah, sejak Pagar Nusa ini berdiri tahun 86, ini kita lebih fokus ke Pagar Nusa, pencak silat tradisi. Karena memang yang bernaung di Pagar Nusa ini tidak kurang dari 400 aliran dan perguruan silat. Ya, berarti banyak juga banyak ya, sekali sebenarnya ya. Ya misalnya kayak di Banten aja udah ada berapa paguron-paguron, aliran-aliran gitu kan. Ada Cimande, Cikaret, Cikalong dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menyamakan persepsi ini kan memang tidak mudah, apalagi zaman dulu belum semudah sekarang. Betul. Ya. Penyebaran informasinya masih sangat manual. Nah, dulu memang konsentrasinya di tradisi saja. Namun di kurun waktu sejak Pagar Nusa ini menjadi badan otonom, kita juga ingin mengurus prestasi. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelenggarakan 4 kali kejuaraan nasional dan juga kejuaraan nasionalnya mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Dan kita ingin seimbang, pencak silat tradisi kita urus dengan baik, pencak silat prestasi juga kita urus dengan baik. Meskipun kamar pencak silat tradisi ini sebenarnya lebih luas, karena satu perguruan lokal, satu aliran lokal saja itu sudah memiliki ragam jurus yang banyak, yang itu menjadi khasanah kekayaan Pagar Nusa. Berarti memiliki hubungan dengan pencak silat lainnya. Oh iya, jadi seharmonis apa, Gus? Alhamdulillah kita ini selalu berusaha menjadi yang terbaik. Kita ingin menjadi kawan yang baik bagi seluruh aliran dan perguruan silat. Ya sejauh kita tidak diganggu, sejauh kita ini tidak digoda, ya kita aman-aman saja. Dan kalau sebagaimana mohon maaf ini agak nyerempet sedikit ke politik gitu ya. Di dapil saya di Solo ini saya didukung dan didorong waktu itu oleh hampir seluruh perguruan silat yang ada di Solo Raya. Luar biasa. Tidak hanya Pagar Nusa, dari teman-teman yang lain itu luar biasa. Artinya sangat harmonis sekali. Ya alhamdulillah luar biasa harmonis menurut saya ya. Dan kalau misalnya kemudian ada gesekan di bawah itu oknum-oknum saja menurut saya. Kemudian keberadaan jenengan sebagai wakil ketua PB IPSI, posisi Pagar Nusa di mana? Alhamdulillah di periode ini, periode IPSI yang terbaru ini,
Pagar Nusa atau dalam hal ini saya menjadi bagian dari pengurus harian. Kalau selama ini tidak masuk dalam line up pengurus harian, artinya pengurus inti, alhamdulillah sekarang sudah masuk dan kita bisa mewarnai di sana karena IPSI juga sangat mengapresiasi Pagar Nusa. Sebagai contoh, digital scoring kita dalam acara kejuaraan nasional terakhir itu digital scoring yang sangat canggih. Mulai dari pendaftaran sampai final itu sudah nggak ada kertas sama sekali, sudah paperless dan semuanya online. Nah, ini juga merupakan tantangan karena pencak silat ini juga tidak boleh kemudian terganggu dengan digitalisasi atau teknologi. Justru pencak silat ini harus adaptif dengan teknologi. Bagaimana misalnya mengukul sebuah pukulan, mengukul sebuah tendangan, kita harus punya tabel-tabel seperti itu ke depan. Artinya Pagar Nusa menjadi inisiator digitalisasi data dan scoring. Saya kira bersama-sama yang lain ya. Pagar Nusa tidak satu-satunya, tapi kalau kemarin sih dibilang terbaik lah gitu. Tapi kita tetap bersama-sama yang lain. Saya bangga menjadi orang NU dan Pagar Nusa. Gus, untuk tanggapan atas sejumlah kasus konflik antar organisasi pencak silat yang beberapa oknum itu menyebutkan beberapa konfliknya itu sendiri, menurut jenengan? Pada prinsipnya begini, kan kalau saya pengen siapa yang bersalah itu yang dihukum, siapapun. Saya sudah menyampaikan ini di depan publik ya. Kalau ada anak Pagar Nusa bersalah, melanggar hukum, maka saya tidak akan melindunginya. Bahkan jika polisi atau aparat bingung nyari orangnya, kasih namanya ke saya cari orangnya, saya antar ke kantor polisi. Sangat support sekali berarti. Tapi sebaliknya, jika ada anak Pagar Nusa dikriminalisasi, maka siapapun itu, mau itu Kapolres maupun Kapolri, saya cari sampai lubang semut sekalipun. Kalau dikriminalisasi, artinya ini hukum harus betul-betul ditegakkan. Jangan sampai kemudian berat sebelah. Ya. Makanya itu saya bilang, kalau ada yang melanggar hukum, Pagar Nusa silakan dihukum. Kalau misalnya bingung cari, saya cariin, saya storin kantor polisi. Tapi kalau sebaliknya dikriminalisasi, siapapun itu manusianya, mau itu Kapolres, Kapolda, Kapolri, saya akan cari sampai manapun. Saya akan kejar sampai manapun. Dengan anggota yang tidak sedikit, bagaimana strategi jenengan mengumpulkan atau berdialog dengan kader Pagar Nusa sendiri? Ya, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ya, di periode ini alhamdulillah kita diberikan cobaan bernama pandemi COVID-19, ya, sehingga aktivitas fisik menjadi sangat terbatas. Namun teknologi bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Bahkan kita juga sempat bikin kejuaraan virtual juga. Kemudian kita juga melakukan rapat-rapat secara virtual juga. Namun begitu pandemi sudah mulai melandai, ya saya keliling Indonesia. Yang terakhir saya di Maluku, di Pulau Buru. Jadi saya selalu datang ke mereka. Pokoknya siapapun yang ngundang dari cabang wilayah, kita pimpinan pusat pasti datang. Saya dengar ini kan ada kabarnya setelah sekian lama DPR RI itu berdiri, baru mulai ada pencak silat di DPR itu ketika jenengan menjadi anggota dewan. Ya, ketika kemudian saya diberikan amanah menjadi anggota DPR RI, saya ini kan sangat cinta pencak silat. Ya, saya kira wajar ketua umum pencak silat. Nah, saya sempat berdiskusi waktu itu dengan Pamdal ya, waktu nganter saya naik lift, saya tanya, pencak silatmu apa? Siap karate, Pak. Saya bilang, bela diri kok impor. Pencak silat ini warisan nenek moyang kita, warisan budaya bangsa kita yang sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Tapi kok apa ya, nggak ada yang pakai gitu loh, kan menyedihkan buat saya. Ini sekelas Pamdal ya, pengamalan dalam. Nah kemudian kita berdiskusi dengan beberapa orang Pamdal, kemudian akhirnya kita lobby-lobby ke pimpinan dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa menyelenggarakan latihan pencak silat di situ. Waktu itu saya bilang, pencak silatnya mau apa saja silahkan. Tapi karena kebetulan saya ini ketua umum Pagar Nusa saya punya pelatih. Saya kirim ke sana dan akhirnya dibukalah latihan pencak silat Pagar Nusa di sana. Dan tidak hanya Pamdal, bahkan staf-staf DPR, bahkan anggota DPR RI beberapa juga ikut latihan pencak silat. Dan itu latihannya bersama-sama ya, tidak membedakan strata juga di situ. Sebenarnya ini bahkan anggota DPR-nya saya bilang kalau mau di privat juga bisa. Saya bilang, saya tawarkan kalau mau privat mau kita kirim pelatih. Tapi justru anggota DPR-nya bilang
Nggak usah Gus, kita ikut bareng-bareng aja sama yang lain. Luar biasa. Gus, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, kita seruput Oh, kopi. iya. Ini bikin grogi juga ini. Alhamdulillah. Ini pertama kali saya mewawancarai pendekar senior ini. Panas dingin juga saya Gus. Gus, apa yang dipersiapkan oleh Pagar Nusa menjelang 1 abad NU? Kita dilibatkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menyiapkan Porseni NU ya, pekan olahraga dan seni NU yang akan diselenggarakan di mana? Solo nanti pertengahan Januari. Kemudian di resepsi 1 abad kita juga dilibatkan dalam tim kreatif. Bahkan utusan kita menjadi wakil ketua tim kreatif di sana. Kemudian nanti dalam urusan pengamanan ya, kita juga nanti Pagar Nusa akan bersama-sama dengan Ansor, dengan pansernya, kita dengan pasukan intinya untuk nanti ikut mengamankan jalannya resepsi 1 abad. Nah kemudian selain itu kita juga akan menyiapkan beberapa event-event, misalnya seperti pencak dor, kemudian nanti ada turnamen sepak bola duren, dan banyak pilihan sebenarnya yang bisa kita siapkan dalam rangka nanti memeriahkan 1 abad NU. Kalau dari Pagar Nusa sendiri mengalami tantangan apa dalam membesarkan Pagar Nusa? Kalau kita bicara dari pencak silat dulu ya, tantangan pencak silat itu adalah di negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Banyak orang yang nggak mau pencak silat. Mereka lebih suka bela diri impor. Kalau menurut saya silahkan, Anda mau karate, Anda mau judo, mau yongmudo, mau muay thai, mau apa saja silahkan. Tapi kuasai dulu pencak silat, baru kuasai yang lain. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencak silat, maka patut diragukan merah putihnya. Itu pencak silatnya. Nah kemudian NU, Betul. di NU, ketika ada orang NU, kemudian bela dirinya bukan pencak silat dan pencak silatnya bukan Pagar Nusa, maka patut diragukan ke-NU-annya. Karena Pagar Nusa ini menjadi satu-satunya banom yang mengurusi bela diri. Yang termaktub dalam ADRT NU, tidak ada yang lain. Bagaimana jenengan mengkampanyekan bahwa ya harus Pagar Nusa atau pencak silat dulu nih, baru kalian bisa menggunakan yang lainnya? Ya, saya menunjukkan kepada mereka bagaimana, karena begini, di Pagar Nusa ini yang diajarkan paling utama itu bukan jurus. Di Pagar Nusa ini yang diajarkan paling utama adalah akhlak. Jadi ketika Anda bergabung di Pagar Nusa, maka yang ingin kita cetak adalah akhlakul karimahnya. Itu nomor 1. Jurus itu nomor sekian lah. Iya. Jurus itu kan belajarnya nggak sulit. Tapi kalau belajar akhlak ini yang susah. Betul. Dan di Pagar Nusa ini yang diajarkan paling utama adalah akhlak. Jadi itu sebenarnya menjadi PR terbesar ya bagi Pagar Nusa. Ya itu menjadi PR setiap anggota Pagar Nusa. Bahkan saya selalu mengingatkan ya kepada seluruh pendekar dimanapun bahwa mereka saya perintahkan untuk minimal 1 bulan sekali sowan kepada para kiai atau para masyayikh, baik kiai yang masih hidup ataupun sudah wafat. Kenapa saya perintahkan mereka untuk sowan kiai sebulan sekali? Ini manfaatnya setidaknya ada 2 manfaat besar. Yang pertama untuk menjaga energi kita. Kita ini mau ahli ribuan jurus, mau kebal tembak, kebal bacok, dan kebal-kebal yang lain, itu hanya 10% dari kemampuan pribadi kita. 90% sisanya adalah energi dari para kiai dan energi dari para masyayikh. Maka kalau nggak mau sowan kiai ya siap-siap kehilangan 90% energi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa sowan kiai? Untuk menjaga akhlakul karimah kita. Okay. Jadi tentu sangat bisa dibedakan seseorang yang rajin sowan kiai dan tidak pernah sowan kiai. Toto kromonya pasti berbeda, akhlakul karimahnya pasti lain. Maka saya perintahkan kepada seluruh pendekar Pagar Nusa untuk minimal 1 bulan sekali sowan kepada para kiai, para masyayikh, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Jika ada pendekar Pagar Nusa mengaku Pagar Nusa nggak mau sowan kiai, silahkan angkat kaki dari Pagar Nusa dan kita usir jauh-jauh dia dari Pagar Nusa. Aturan yang ketat. Dan itu menjadi pakem memang sebenarnya ya? nggak ketat ya, itu biasa saja. Kita ini santri, sowan kiai itu ya sebuah
sebuah hal yang biasa, tidak berat sesungguhnya. Tapi kan menjadi kader Pagarnusa tidak harus santri sebenarnya. Kenapa? Tidak harus santri kan? Menjadi Pagarnusa otomatis langsung jadi santri. Oh begitu. Iya. Jadi kalau ada dari kalangan umum masuk ke Pagarnusa, otomatis dia menjadi santri. Iya, otomatis. Karena diajarkan akhlakul karimah tadi. Kemudian diajarkan materi-materi tentang keaswajaan, tentang ke-NU-an dan lain sebagainya. Otomatis menjadi santri. Menjelang kongres nih Gus. Ya. Rencana untuk kongres Pagarnusa ini akan melibatkan berapa banyak kader untuk terlaksananya kongres? Kita akan menyelenggarakan kongres insya Allah di tanggal 5 sampai tanggal 7 Desember ya, sesuai dengan petunjuk dari PBNU. Waktu itu kita di akhir Oktober sowan kepada Ketua Umum PBNU, kemudian diberikan petunjuk dan arahan, dan akhirnya ketemulah tanggal 5 Desember itu. Nah, kemudian mengenai teknis pembukaan dan kepesertaan, nanti ini akan diikuti kurang lebih yang pesertanya dari sekitar 200, kurang lebih 250 utusan, dikali 2 per cabang atau wilayah, jadi kurang lebih 500, nanti tambah panitia dan lain sebagainya, kurang lebih 800 lah. 800. Wow. Tapi ini yang resmi lah ya. Tapi kan namanya Pasti kongres. akan ada romli-romli yang lainnya juga. Saya tidak menyebutnya romli, tapi muhibbin lah. Gitu. Oh iya, Muhibbin. Jadi para pencinta Pagarnusa, karena ini forum permusyawaratan tertinggi. Iya. Tentu ini menjadi ajang untuk bersilaturahmi. Ya saya kira kita tidak bisa menghitung sih berapa yang akan datang, tapi biasanya sih banyak yang datang, dan kita panitia ingin memaksimalkan sebisa mungkin menjamu siapapun yang datang, baik itu peserta resmi maupun tidak, dengan sebaik-baiknya. Jenengan mencalonkan atau siap menjadi ketua umum lagi? Ketika kemudian amanah ini nanti diberikan, tentu saya tidak akan lari. Tapi sekali lagi itu forum akan menentukan nanti di kongres siapa yang akan diberikan mandat untuk membersamai, ya bukan memimpin kalau menurut saya, membersamai teman-teman Pagarnusa ini 5 tahun yang akan datang. Tapi lebih dari itu menurut saya, soal kongres ini bukan, kalau soal suksesi menurut saya siapa yang jadi ketua itu ya penting sih, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana teman-teman cabang dan wilayah ini kemudian membuat grand design untuk Pagarnusa 5 tahun yang akan datang. Di periode ini ada capaian-capaian yang sudah alhamdulillah diapresiasi oleh banyak orang, saya bersyukur, tapi saya juga merasa masih ada banyak hal yang perlu ditata. Misalnya akreditasi cabang dan wilayah, kemudian soal bantuan hukum, ya. Kalau tadi ada kasus-kasus gesekan dan lain sebagainya, kita ingin ada bantuan hukum. Kenapa? Karena di bawah ini Pagarnusa juga sudah banyak kader-kader Pagarnusa yang berpraktek sebagai advokat. Nah ini sedang kita konsolidasi, sedang kita kumpulkan untuk kemudian merintis LBH untuk Pagarnusa supaya nanti bisa membantu jika ada kader-kader Pagarnusa di bawah yang memiliki masalah hukum misalnya. Kemudian selain itu, karena kita selama ini terhalang pandemi, nah kita ingin masifkan lagi bagaimana pimpinan pusat ini bisa betul-betul lebih turun lagi ke bawah tanpa membebani cabang-cabang yang ada. Dan alhamdulillah dalam periode ini kunjungan dari pimpinan pusat ke cabang saya kira bisa ditanyakan nanti ke teman-teman cabang sudah relatif meningkat ya dibanding sebelumnya, karena memang kita tidak membebani kepada siapapun yang mengundang pimpinan pusat. Pokoknya kalau ngundang ya sudah kirim saja undangannya, nggak perlu sowan ke Jakarta, nggak perlu datang ke Jakarta, pokoknya asal di WA atau dikirim pos, waktunya cocok, kita datang. Udah nggak usah mikir ubur rampe segala macam, nggak perlu. Karena itu kewajiban dari pimpinan pusat untuk membersamai teman-teman cabang dan wilayah. Dan itu yang kita jalankan selama 5 tahun ini. Baik Gus. Jelaskan kepada pemirsa, dalam Kongres Pagarnusa ini mengusung tema dan visi misinya bagaimana? Jadi untuk tema kemarin sudah disepakati bersama-sama dalam rapat
temanya adalah menjura ke angkasa, mengakar ke bumi, dan menjaga peradaban. Artinya? Itu tentu kita terinspirasi dengan surat Ibrahim ya. Asluha sabit wa faruha fis sama. Tapi lebih dari itu makna dari menjura ke angkasa ini kita ingin kemudian bagaimana Pak Garnusa ini bisa semakin mendunia, tapi tetap dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah, tidak jumawa. Kemudian mengakar ke bumi, bahwa kita juga tetap harus menjaga kader-kader kita yang ada di bawah ini. Mereka sudah militan, mereka sudah loyal, dan ini harus kita jaga dan kita bersama secara baik-baik. Dan yang terakhir adalah menjaga peradaban. Bagaimana peradaban Indonesia ini yang sudah luar biasa ini kita jaga sebaik-baiknya, jangan sampai diganggu oleh peradaban-peradaban yang tidak jelas yang ada di luar sana, yang disebutnya transnasional atau apalah itu. Ini karakter Indonesia ini harus kita jaga, kita perkuat dan kita pertahankan. Karena tadi bicaranya khidmat, jadi kita nggak boleh menghitung apa yang akan kita dapatkan. Tapi saya pernah mendengar tawaran bahwa menjadi kader Pak Garnusa itu dipermudah ketika menjadi abdi negara. Apa terjadi gejolak juga ketika Kongres Pak Garnusa seperti kongres-kongres organisasi yang lainnya? Apakah karena semuanya itu kan pendekar ya? Kalau terjadi kericuhan, apa mereka juga melakukan pencak silat, melawan satu sama lainnya? Nah inilah.